Hai, jika kamu sampai di video ini, pasti kamu udah nonton juga dong episode awalnya. Tapi jika belum, silahkan cek playlist yang muncul di pojok kanan atas ini, karena ceritanya sambung menyambung cuy. Nah, jika udah, yuk lanjut. Petugas autopsi menemukan mikrokaset berlapis lilin di dalam lambung Jigsaw. Sebelumnya, Jigsaw sempat menelan rekaman itu diam-diam saat Amanda berkata jika Jeff sudah hampir menyelesaikan permainan dan Amanda berseteru dengan Dr. Lin dan juga dengan John sendiri. Petugas langsung memberikan rekaman itu pada detektif Hoffman yang isinya memberitahu meski Hoffman adalah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari permainan Jigsaw dan John juga sudah meninggal, bukan berarti Hoffman bisa bebas karena John tetap akan mengujinya dan permainan baru akan dimulai. Dua pria bernama Art yang mulutnya dijahit hingga tidak dapat bicara dan Trevor yang matanya dijahit hingga tak dapat melihat terbangun dengan kondisi terikat rantai yang berseberangan. Trevor berteriak histeris dan panik tanpa sengaja menarik sumbu dan menyalakan mesin penarik rantai yang ada di tengah-tengah mereka. Art melihat kunci yang ada di leher Trevor, namun ia tak bisa memberitahunya. Keduanya jadi tidak bisa berkomunikasi dan berakhir saling serang. Tentu saja, Art yang masih dapat melihat berhasil melenyapkan Trevor dan mengambil kunci itu untuk menyelamatkan dirinya. Tim penyelidik berhasil menemukan jasad detektif Carrie Allison yang memprihatinkan menggunakan sebuah robot kamera pengintai di ruangan bawah tanah. Inspektur Letnan Rick yang merupakan sahabatnya menjadi panik. Dia segera datang menerobos lewat pintu depan untuk menuju ke jasad Carrie meski Hoffman melarangnya karena itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Dua agen FBI bernama Perez dan Stram diturunkan untuk menyelidiki kasus kematian Carrie. Sebelumnya, Carrie merupakan informan mereka di dalam departemen kepolisian. Usai menyelidiki TKP, mereka berspekulasi jika pasti ada campur tangan orang lain dalam permainan Jigsaw tersebut. Karena tidak mungkin dong John yang sudah sekarat dan Amanda yang berat tubuhnya lebih ringan dari Carrie dapat melakukan permainan itu berdua saja tanpa bantuan orang ketiga. Di ruangannya, Rick tambah depresi dan sangat terobsesi ingin memecahkan kasus hilangnya Eric Matthew yang belum ditemukan sampai sekarang. Dia memeriksa semua informasi tentang John. Hoffman datang meminta Rick untuk pulang dan menghabiskan waktu cutinya bersama keluarga karena selama ini dia sudah menghiraukan keluarganya demi obsesinya. Stram dan Perez menjadi curiga dengan sikap Rick. Rick pulang ke apartemennya dengan perasaan bercampur aduk tak karuan. Dia bahkan menghiraukan istrinya, Tracy, yang akan pulang ke rumah ibunya dalam beberapa hari. Tengah malam saat tidur sendirian, Rick merasa ada seseorang di apartemennya yang menyalakan lampu. Dia mengira itu istrinya. Namun ternyata sosok bertopeng babi menyerang dan menculiknya. Hoffman yang tengah menelpon di kantornya juga diculik. Rick terbangun di sebuah bed-up di apartemennya dan saat keluar dia menemukan video rekaman Jigsaw yang memberitahu jika Rick selama ini sangat terobsesi untuk menyelamatkan hidup semua orang dan mengalihkan isu tentang Eric Matthew jika Eric hanya kabur bersembunyi karena tak dapat memecahkan. Jigsaw berkata jika inilah saatnya Rick mewujudkan obsesinya itu untuk menyelamatkan orang-orang, termasuk Eric Matthew yang ternyata masih hidup, yang selama ini diselamatkan dan disembunyikan oleh Jigsaw usai ditinggalkan Amanda untuk Is Dead. Di sana juga ada Hoffman yang diikat dan Eric digantung di atas balok es yang akan mencair perlahan dan akan membuat keduanya koit jika Rick tidak berhasil menyelesaikan permainan dalam 90 menit. Keluar dari ruangan itu, Rick menemukan seorang wanita bernama Brenda yang diikat rantai dan rambutnya dihubungkan ke sebuah mesin tarik. Rekaman video Jigsaw mengatakan jika wanita itu telah melakukan beberapa aksi kriminal dengan bukti foto-foto yang ada di sekelilingnya. Pilihannya ada di tangan Rick, apakah mau menyelamatkan atau meninggalkannya. Jigsaw sih menyarankan agar meninggalkannya, namun ternyata Rick memilih untuk menyelamatkannya. Dalam upaya melepaskan Brenda, dia tanpa sengaja menarik sumbu yang menyalakan mesin dan rambut Brenda pun tertarik ke belakang hingga membuat kulit kepalanya mengelupas sebagian. Namun dia berhasil diselamatkan setelah Rick memecahkan teka-teki kunci pinnya untuk memberhentikan mesin tersebut. Rick mencari sesuatu untuk menghentikan kucuran darah di kepala Brenda, namun saat kembali, Brenda justru menyerangnya hingga mereka terlibat perkelahian singkat dan nyawa Brenda pun berhasil dinonaktifkan. Rick menemukan rekaman di tangan Brenda yang mengatakan jika Brenda akan bertemu dengannya, dan jika dia berhasil diselamatkan Rick, maka dia akan dipenjara karena aksi kriminalnya sudah terbongkar. Agar tidak dipenjara, Brenda diminta untuk menghabisi Rick.
Rick pun lalu beranjak pergi menuju tempat berikutnya dan dia menemukan 2 buah kunci di dekat pintu. Di ruangan lain, balok es di bawah Eric mulai mencair secara perlahan. Eric lalu mengingat saat dirinya diselamatkan oleh seseorang misterius. Namun, orang itu mengurungnya di sebuah ruangan sempit dan hanya memberi makan 1 roti dalam seharinya. Untuk mengatasi rasa laparnya, Eric terpaksa memakan serangga yang ada di sana, mulai dari kecoa bahkan tikus. Agent Stram dan Perez yang sebelumnya curiga pada Rick mendatangi apartemennya bersama petugas kepolisian dan mereka terkejut menemukan mayat Brenda. Mereka pun memastikan jika permainan Jigsaw sudah dimulai. Mereka juga menemukan beberapa foto para korban Jigsaw saat ini yang meyakinkan mereka jika obsesi Rick mulai kuat, mau menyelamatkan Hoffman dan Eric yang lagi disekap. Namun, mereka juga menemukan foto Jill, mantan kekasihnya John yang sangat janggal, dan juga sebuah pesan bertuliskan 4 menjadi 1. Mereka langsung menemui dan menginterogasi Jill. Kemudian diketahuilah jika sebelum hubungannya dengan John berakhir, Jill sempat hamil dan mereka berdua sangat bahagia. Sementara itu, Rick sudah sampai di Motel Alexander, yaitu tempat tinggal sementara bagi para turis dan penumpang pesawat sebelum transit. Ivan, si pemilik motel, bertanya apa ada yang bisa dibantu, namun Rick menghiraukan. Rick mencari pintu nomor 261 seperti petunjuk di kunci yang ia dapat. Lalu di dalam ruangan itu Rick menemukan sebuah kotak yang berisi foto Ivan dan rekaman yang memberitahu jika Ivan telah melakukan aksi kekerasan dan pemerkosaan berantai. Di ruangan sebelah ada peralatan untuk menolongnya dan Rick diminta untuk membawa Ivan ke sana. Namun pada akhirnya Ivan sendirilah yang bisa menolong dirinya sendiri. Rick memancingnya menggunakan dog kesayangan Ivan, lalu dia menodongkan pistol untuk mengancam Ivan agar mengikuti perkataannya. Di tempat lain, Stram meminta penjelasan tentang foto-foto dan juga tulisan 4 bangunan yang terhubung menjadi 1 dan hargailah hidupmu yang ada di apartemen Rick pada Jill. Jill mengingat itu sering diucapkan oleh John dan hanya sebatas moto. Stram terus memaksa Jill untuk buka suara karena di luar sana orang-orang menunjuk Jill sebagai kaki tangannya John. Jill lalu mengingat hubungan masa lalunya bersama John. Awal pertama kali ketemu ketika Jill melihat John melerai 2 orang yang berseteru di rumah sakit dan hubungan mereka berlanjut. Terlihat John memberikan Jill sebuah boneka mini yang imut, di mana boneka itulah yang menjadi simbol inspirasi boneka Jigsaw yang dibuat sendiri oleh John dan kerap ditampilkan di rekaman video permainannya. Rick memaksa Ivan masuk ke ruangan yang ternyata berisi kumpulan foto kriminal Ivan yang mengkoitkan beberapa wanita usai diperkaos. Rekaman video Jigsaw muncul dan Rick diminta ikuti peraturan permainannya jika dia ingin menyelamatkan Eric dan Hoffman. Jigsaw juga memperlihatkan rekaman video kekerasan Ivan dan Rick pun meminta Ivan untuk merantai dirinya sendiri seperti ia merantai korban-korbannya. Ivan pun menuruti karena Rick mengancam dengan pistol. Di sana sudah ada beberapa alat yang akan memotong-motong tubuhnya dan 2 buah tali yang bisa digunakan mematikan alat tersebut. Namun jika Ivan menarik tali itu, maka alat lain akan mencongkel matanya yang selama ini Ivan gunakan untuk maksiat. Ketika alat itu diambil oleh Rick dan diberikan ke Ivan sebelum pergi, rupanya ada waktu yang berjalan. Jigsaw memberikan pilihan apakah Ivan rela mengorbankan kedua matanya demi menyelamatkan tubuh yang lain. Ivan telah melakukan dan kehilangan 1 mata kanannya, namun ketika akan melakukannya sekali lagi, ia kehabisan waktu dan Rick lalu mendapat pesan yang membuat dia mengingat suatu kejadian di sekolah. Seorang siswi bernama Jen yang dianiaya oleh ayahnya sendiri, namun Jen tak berani mengaku di hadapan tim penyelidik lantaran diancam oleh ayahnya. Di tempat lain, Stram terus membujuk Jill supaya bercerita. Jill hanya berkata jika John lebih dulu yang memutuskan hubungannya begitu saja. Stram terus mendesak hingga Jill mengaku tentang Gideon, anak yang dikandungnya. Jill cerita bahwa John sangat percaya ramalan zodiak. Waktu itu, John menjemput dirinya di klinik tempat bekerja. John sedang membaca buku ramalan di dalam mobil. Seorang wanita mabuk mengalihkan perhatiannya, namun John tidak terpengaruh dan meminta wanita itu pulang. Di dalam klinik, saat Jill mengunci pintu, seorang pria bernama Cecil yang baru saja menjadi pasiennya meminta Jill membuka pintu karena jaketnya ketinggalan. Namun saat Jill akan memberikan jaket itu, Cecil menodongkan pisau dan merampok klinik. Sebelum pergi, Cecil tak sengaja membanting pintu dan mengenai perut Jill hingga pendarahan. John segera membawa Jill ke rumah sakit dan dia merasa marah dan juga stres saat mendengar kabar anaknya tidak dapat diselamatkan. Dia pun memutuskan cerai dengan Jill. Stram tetap tidak percaya dan mengatakan jika cerita Jill hanya mengada-ada. Petugas polisi datang dan memberitahu penemuan jasad Ivan. Di TKP, Stram masih curiga dengan Rick, namun Perez tak percaya jika Rick yang melakukannya. Petugas polisi menemukan informasi jika sebelumnya kamar tersebut
disewa oleh seorang pengacara bernama Art Blank. Mereka lalu menelusuri tempat itu dan Stram menemukan CCTV yang berarti mereka sedang diawasi dan menjadi sasaran Jigsaw berikutnya. Di ruang penyekapan, Eric melakukan aksi bundir. Orang misterius itu segera menolongnya karena panik, sebab Eric tidak boleh mati sebelum permainannya selesai. Dia berkata jika Eric bundir, maka nyawa Hoffman akan terancam karena setruman yang terhubung akan aktif. Saat itu juga diketahuilah jika pria misterius itu adalah Art Blank, orang yang berhasil selamat dari permainan Jigsaw sebelumnya, yaitu yang dijahit mulutnya tadi. Dan Hoffman mengetahui jika dia adalah bekas mitra bisnisnya John Kramer. Rick digiring ke sekolah dan menemukan kedua orang tua Jane, ayahnya yang bernama Rick yang juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Marjen, ibunya yang diikat saling membelakangi dengan beberapa tusukan besi. Marjen terbangun dan berkata berhasil. Dia menceritakan kejadian sebelumnya pada Rick. Saat ia terbangun dengan kondisi penuh tusukan di bagian-bagian terpenting dalam tubuhnya yang terhubung ke tubuh suaminya dan mendapat rekaman jika ingin selamat, maka dia harus mencabut dengan cepat besi-besi itu. Dia berhasil dan menyisakan satu, namun suaminya meninggal karena kehabisan banyak darah. Marjen meminta tolong agar Rick menyelamatkannya, namun Rick mengetahui jika Marjen juga orang kriminal. Dia pun pergi usai mencabut salah satu besi dan memberikan Marjen kunci untuk membebaskan diri sendiri. Lalu Rick menyalakan tombol peringatan darurat dan pergi ke tempat permainan terakhir, yaitu gudang pengepakan daging yang bernama Gideon. Beberapa menit kemudian, Stram, Perez, serta beberapa petugas kepolisian datang ke sekolah itu menemukan jasad ayahnya Jane dan berhasil menyelamatkan Marjen. Mereka mulai mencari bukti-bukti dan Perez hampir terbunuh oleh bujur panah. Beruntung Stram menyelamatkannya. Perez mendapat informasi tentang Art yang ternyata selain pengacaranya Jill, dia juga menjadi pengacara dari korban-korban Jigsaw sebelumnya, Brenda, Ivan, dan ayahnya Jane. Mereka kembali menyelidiki sekolah itu dengan beberapa bukti yang ditemukan. Dan Perez menemukan boneka Jigsaw. Sebuah rekaman mengatakan jika Agent Stram akan menghabisi nyawa orang tak bersalah. Namun rekaman itu tidak jelas dan saat Perez mendekat, tiba-tiba kepala boneka itu meledak. Perez yang sekarat akibat terkena serpihan boneka itu langsung dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, dia memberikan sebuah kunci pada Stram. Di ruang penyekapan, Eric Matthew pura-pura mati dan saat Art mendekat, dia menendangnya. Art berkata jika Eric harus tenang supaya nyawa mereka bertiga selamat. Mengetahui Perez koma, Stram mengamuk dan menemukan beberapa koran yang memuat informasi tentang Jigsaw. Dia mengambilnya kemudian langsung meminta jawaban pada Jill. Jill yang terlihat menyembunyikan sesuatu membuat Stram bertindak kasar sampai akhirnya Jill mengakui hubungan antara John dan Art Blank. Jill berkata jika John adalah orang kaya, namun sejak kehilangan putra yang ada di dalam kandungannya, hubungan mereka mulai renggang dan memutuskan untuk bercerai. John juga mengakhiri kerjasamanya dengan Art, yang kemudian menjadi pengacara Jill. Jill berhasil mendapatkan beberapa bangunan atas bantuan dan keahliannya Art dalam memenangkan sidang. Semenjak kejadian itulah John tambah depresi dan stres, ditambah lagi tentang diagnosa penyakit kanker otaknya, hingga dia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun ia masih diberi kesempatan untuk hidup yang ia gunakan untuk membuat sebuah permainan yang menguji keinginan orang lain untuk bertahan hidup agar mereka menghargai hidup mereka, di mana korban pertamanya adalah Cecil yang sudah membuat dirinya kehilangan putranya. Stram juga mengungkit tentang pabrik pengepakan daging yang dibangun John bersama Art sebelumnya dan diberi nama putranya Gideon. Ya, pabrik itu adalah tempat yang digunakan John sebagai markas seperti di film-film sebelumnya. Dia pun pergi ke sana. Rick tiba di pabrik Gideon lebih dulu dan mulai mencari petunjuk. Sementara di ruang penyekapan, Art menyadari jika pintu itu terbuka sebelum waktunya, maka mereka akan celaka karena ada sebuah alat yang terhubung pada mereka masing-masing. Sebuah tali yang akan menonaktifkan nyawa Eric dan mengaktifkan setruman kursi Hoffman, kemudian menghubungkannya ke alat peledak yang ada di punggung Art, di mana kuncinya ada pada orang yang akan datang ke sana, yaitu Rick. Art pun memberikan Eric Matthew pistol dan juga memberikan pilihan, tembak orang yang datang membuka pintu atau mereka semua akan kehilangan nyawa. Stram juga tiba di pabrik Gideon dan mulai menelusuri ruangan demi ruangan. Namun tanpa sadar dia memilih jalan yang berlawanan dari Rick. Rick menemukan kartu identitas Eric Matthew dan Hoffman serta sebuah pesan yang tidak dapat ia pahami. Sementara Stram menemukan dompet Jeff dan mengikuti suara yang ia dengar, yang ternyata itu adalah suara Jeff di film Saw ketiga yang akan melakukan tes terakhirnya. Art terlihat panik melihat ketiganya dalam rekaman monitor CCTV-nya, sementara Eric terus teriak, siapa yang akan membuka pintu itu? Jeff menemukan sebuah pistol, foto robekan keluarganya yang sudah lengkap dan sebuah kunci. Jeff mendengar perseteruan antara Dr. Lynn istrinya, Amanda, dan juga John dari ruangan. Dan saat terdengar suara tembakan, Jeff segera datang ke sana dan ternyata istrinya sudah tertembak oleh Amanda. Stram yang juga mendengar suara tembakan itu segera mencari asal-usul bunyinya. Jeff kemudian menembak Amanda
dan Stram yang mendengarnya semakin ambisius untuk mencarinya. Stram mulai masuk ke ruangan Jigsaw dan mendengar John tengah berbicara pada Jeff sebelum akhirnya Jeff membunuhnya menggunakan gergaji listrik dan pintu tertutup. Rick yang sudah menemukan titik terakhir hendak memasuki ruangan penyekapan, sementara dari dalam, Eric dan Art sama-sama panik. Waktu hampir habis, dan Rick segera masuk, lalu Eric menembak Rick tapi terlambat karena pintu sudah terbuka. Rick langsung menembak Art karena mengira dialah dalangnya. Sebuah alat penjepit baluk es turun dan memecahkan kepala Eric. Nyawa Eric pun sudah dinonaktifkan. Eric yang jatuh membuat meja jungkat-jungkit itu berat ke posisi Hoffman dan terdengar suara setruman. Di ruangan Jigsaw, suara ledakan alat di leher Dr. Lin meledak. Jeff berteriak dan mendengar rekaman terakhir Jigsaw untuknya. Saat itu juga Stram tiba di sana membuka pintu menggunakan kunci yang diberikan Perez sebelumnya, dan Stram terpaksa menembak Jeff sebagai bentuk perlawanan karena Jeff hilang kendali dan mengira Stram yang sudah menyembunyikan Corbett putrinya. Inilah pesan Jigsaw sebelumnya yang mengatakan jika Stram akan menonaktifkan nyawa seseorang yang tidak bersalah. Stram shock melihat mayat-mayat di sana. Di ruang penyekapan, Art dan Rick berseteru. Art berkata kenapa Rick membuka pintu, dan Rick berkata kenapa dia melenyapkan Eric padahal masih ada waktu beberapa detik. Mereka berdua jadi saling menyalahkan sampai akhirnya Rick menembak Art di bagian kepala belakangnya dan nyawa Art pun sudah tidak tertolong. Sebuah alat perekam terpental dari peledak di belakang kepala Art memberitahu jika Rick mendengar rekaman tersebut, maka dia sudah gagal dalam permainan itu. Jigsaw sudah memberitahu sebelumnya jika Rick harusnya menyayangi, menyelamatkan nyawa, dan menghargai hidupnya sendiri dulu sebelum dia menyelamatkan orang lain. Jigsaw juga mengingatkan Rick tentang rekaman awal yang memberitahu jika Rick tidak berhasil menyelesaikan permainan dalam 90 menit, maka ia akan kehilangan Eric. Rick tidak berhasil menyelesaikannya dalam 90 menit karena dia menyelesaikannya sebelum alias kurang dari 90 menit. Obsesinya menyelamatkan orang membuat orang lain tak mendapat kesempatan hidup. Itu sebabnya dia kehilangan Eric yang sudah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan menembak Rick sebelumnya. Usai rekaman itu selesai, Hoffman ternyata masih hidup dan dialah kaki tangan Jigsaw yang sesungguhnya, bukan Amanda. Hoffman rupanya juga ikut andil dalam permainan Jigsaw sebelumnya dan dia banyak membantu, khususnya menghilangkan bukti dan juga yang sudah menculik Dr. Lin dan Carrie. Hoffman pergi meninggalkan Rick sambil berkata permainan selesai. Dia mengunci pintu untuk membiarkan Rick mati perlahan akibat kehabisan darah. Dia juga mengunci pintu ruangan John Kramer yang di dalamnya ada Stram. Adegan berakhir di rumah sakit saat Hoffman mendengar rekaman Jigsaw. Dengan begitu, memberitahu jika film barusan adalah kejadian sebelum autopsi, tepatnya barengan bersama Saw 3. Tamat.